Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mianti Eka Martasari dengan NIM 14014211136 dengan nomor presensi 42 dari rombel C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah yang diampu oleh Ibu Sri Samiasi. Baik, untuk jawaban nomor 1, yang pertama kita akan menyebutkan pemahaman tentang materi hakikat manajemen sekolah. Kata manajemen berasal dari kata Latin yaitu manus yang memiliki arti to control by hand. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Italia yaitu maneggerai yang artinya mengendalikan. Adapun pengertian manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa materialis, metode, machine, market, minuit, dan informasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat manajemen sekolah yakni sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan proses pendidikan atau sekolah untuk mencapai latar belakang manajemen sekolah baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga secara singkat, manajemen sekolah juga diartikan sebagai proses mengelola sekolah dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengajar, dan mengawasinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Untuk selanjutnya yaitu materi proses manajemen sekolah. Dalam kegiatan manajemen sekolah harus dilaksanakan dengan runtut dan berkesinambungan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi proses manajemen sekolah yang baik yaitu menentukan sebagaimana tujuan pendidikan agar dapat terlaksana dengan baik. Terdapat 2 kegiatan dalam proses manajemen sekolah, yaitu yang pertama kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial ini terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat yaitu pengawasan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang berarti adalah sebuah proses atau rencana yang telah dirancang untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta menentukan jalan atau sumber utama yang akan dicapai secara efektif. Kemudian pada kegiatan pengorganisasian atau organizing yaitu sebuah proses untuk menentukan struktur, mengelompokkan, mengatur, serta membagi tugas secara adil untuk anggota organisasi tersebut. Jika di dalam sekolahan maka dapat mengorganisasi guru siswa sesuai dengan tugasnya masing-masing. Seperti siswa mendapatkan tugas yaitu belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian dalam pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan meliputi usaha untuk mendorong para anggota agar mau ikut bekerja sama dengan sebaik mungkin dan sedetail mungkin sehingga akan tercapai tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pelaksanaan juga harus dilakukan secara ikhlas dan bergotong royong agar pelaksanaannya tersebut dapat berhasil. Kemudian yang keempat ada pengawasan atau controlling yang dapat diartikan sebagai pengamatan dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan oleh warga sekolah atau oleh peran yang mengikuti yang ada di sekolah, sehingga kegiatan pengamatan ini bertujuan untuk memastikan apakah dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal atau tidak. Untuk yang kegiatan yang kedua yaitu kegiatan operasional yang meliputi yang pertama pengadaan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga yaitu pencatatan, yang keempat pertanggungjawaban, dan yang kelima penghapusan. Untuk materi yang ketiga yaitu sekolah sebagai sistem sosial.
Sistem sosial merupakan sebuah proses dalam tingkah laku manusia ataupun masyarakat yang saling mempengaruhi dan kegiatan tersebut terus berulang atau berkelanjutan secara teratur. Sekolah sebagai sistem sosial dapat diartikan sebagai terciptanya pembelajaran yang efektif dan inovatif. Pada hakikatnya, sekolah sebagai sistem sosial merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda, di mana masing-masing tersebut berkonsentrasi pada satu kekuatan legal struktural untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam contoh pelaksanaannya, sekolah sebagai sistem sosial merupakan metode pembelajaran yang digunakan dengan membuat kolaborasi dengan teman, diskusi, debat, ataupun membuat kelompok belajar, sehingga terjadinya interaksi sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah merupakan sistem sosial. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen sekolah. Dalam manajemen sekolah pastinya terdapat komponen-komponen yang harus dilakukan atau yang akan menunjang keberhasilan dalam manajemen sekolah, sehingga terdapat beberapa komponen. Menurut Pedoman Umum Menyelesaikan Administrasi Sekolah Menengah, dijelaskan tentang beberapa komponen sekolah, antara lain yang pertama administrasi kepegawaian, yang kedua ada administrasi perlengkapan surat menyurat, yang kedua ada administrasi program pengajaran, yang keempat ada program administrasi perpustakaan pembinaan, yang kelima ada program administrasi murid atau siswa, yang keenam atau yang terakhir yaitu administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat dan administrasi keuangan. Selanjutnya yaitu materi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah untuk mengarahkan atau memberikan pengaruh baik kepada orang lain melalui interaksi individu atau kelompok yang dapat diwujudkan dengan kerjasama dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Adapun fungsi dari kepemimpinan sekolah yaitu diantaranya yang pertama fungsi edukator atau fungsi pendidik, yang kedua fungsi manajer, yang ketiga kepala sekolah sebagai administrator, yang keempat kepala sekolah sebagai supervisor, yang kelima adalah kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin, yang keenam ada kepala sekolah sebagai inovator, dan yang terakhir atau yang ketujuh kepala sekolah sebagai motivator. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang berkaitan dengan mengapa sekolah dapat menjadi favorit masyarakat atau dambaan bagi masyarakat. Hal ini sering terjadi di sekitar kita, baik pada tingkat SD, SMP, ataupun SMA. Biasanya sekolah yang menjadi favorit bagi masyarakat dilihat dari kualitas dari sekolah tersebut. Misalnya seperti akreditasi sekolah, riwayat sekolah yang memiliki sejumlah prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, hingga sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan dilakukan dengan mudah dan efektif. Kemudian kualitas guru yang baik juga menentukan sekolah tersebut menjadi dambaan bagi masyarakat, karena tentunya setiap orang tua menginginkan anaknya untuk masuk ke dalam sekolah yang favorit, sehingga tak jarang jika suatu sekolah sudah tak bisa menampung peserta didik baru karena kapasitas sudah terpenuhi. Adapun sekolah yang sampai kekurangan peserta didik, biasanya hal ini terjadi pada sekolah yang baru saja didirikan atau sekolah yang belum memiliki kualitas yang bagus, serta adanya pandangan dari masyarakat bahwa sekolah tersebut kurang memadai dalam sarana dan prasarana, sehingga dalam proses pembelajarannya pun menjadi kurang maksimal. Adapun dalam lingkup pergaulan, biasanya sekolah yang kekurangan peserta didik, lingkup pergaulannya lebih bebas dibandingkan dengan
sekolah favorit yang lingkup pergaulannya cenderung ke arah yang lebih positif. Karena peserta didik yang diterima juga pastinya akan melakukan tes terlebih dahulu, sehingga sekolah favorit biasanya hanya menerima peserta didik yang cukup baik dalam potensi atau kemampuan yang ada dalam dirinya. Jawab pertanyaan nomor 3, yaitu di mana kita akan membuat 3 contoh permasalahan serta solusinya yang terkait dengan manajemen sekolah. Untuk yang pertama yaitu masalah sarana dan prasarana sekolah. Misalnya prasarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, apalagi jika ditambah dengan peserta didik yang menggunakan fasilitasnya tidak baik sehingga dapat merusak prasarana dan sarana sekolah tersebut menjadi rusak. Jadi solusi yang dapat diberikan atau dapat dilakukan terhadap masalah sarana dan prasarana tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi terhadap pihak sekolah untuk memperbaiki fasilitas tersebut yang rusak. Namun jika fasilitas tersebut rusak karena disebabkan oleh peserta didik itu sendiri, baik disengaja maupun tidak, maka seharusnya peserta didik harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya. Kemudian untuk mencegah terjadinya hal yang sama atau hal yang berulang kembali, maka diperlukan untuk seluruh warga sekolah harus bekerja sama dalam mengelola dan menjaga fasilitas sarana dan prasarana sekolah agar tetap menjadi prima. Untuk selanjutnya atau contoh masalah yang kedua yaitu permasalahan tugas dan peran guru dalam kegiatan sekolah seperti tugas mengajar, kegiatan yang ada di dalam sekolah. Seringkali guru tidak melaksanakan tugas dan perannya secara maksimal. Misalnya terdapat guru yang melalaikan tugasnya, yaitu dengan mengorupsi waktu mengajar. Jadi solusi yang harus dilakukan yaitu pada masalah ini adanya tindakan dari pihak sekolah. Tindakan tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan, untuk menegur guru yang melalaikan tugas tersebut. Apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran atau melalaikan tugasnya, maka kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah atau manajer sekolah dapat melaporkan guru tersebut ke Dinas Kependidikan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu permasalahan kemajuan belajar siswa, di mana masalah ini berpusat pada siswa yang kurang dalam memahami materi belajar sehingga menghambat kemajuan belajar siswa. Solusi yang dapat diberikan dalam masalah ini terdapat 2 solusi. Yang pertama ada di dalam diri siswa itu sendiri. Siswa seharusnya berusaha semaksimal mungkin agar hasil belajar itu meningkat dan memuaskan. Apabila terdapat materi yang kurang dipahami, seharusnya ditanyakan kepada guru. Kemudian yang kedua yaitu pada guru dapat memilih metode belajar seperti apa yang dibutuhkan dengan siswa agar siswa mampu untuk memahami materi dengan lebih cepat dan lebih mudah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.